itu harus dipikirkan dan sudah masuk undang-undang. Artinya bahwa bapaknya bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan hidup anaknya. Jangan lupa ya di-subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Peraturan pemerintah dan peraturan turunan lainnya, termasuk masih ada di KUH Pernya, KUH Perdatanya, itu masuk. Itulah yang masuk dalam koridor harta. Kemudian harta itu ada apa aja sih gitu. Dalam sebuah perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu ada 3 harta. Ada harta bawaan, ada harta bersama, ada harta perolehan. Yang kita sebut harta gonogini adalah harta bersama. Jadi harta yang harus dibagi pada saat salah satunya mengajukan gugat cerai dan di-approve oleh majelis hakim. Namun kalau salah satunya meninggal, berarti jadi harta waris. Namun dilihat lagi, harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan, apakah pada saat terjadi perkawinan diolah lagi nggak? Dalam bentuk rumah, dibelikan rumah atau enggak? Kalau semuanya masih harta bawaan, berarti perkawinan tersebut itu tidak ada harta bersama. Yang ada adalah harta bawaan. Tapi kalau misalkan kita balik lagi dalam kasus Sule dan Teddy sendiri, nah kan di sini kita yang pemberitaan yang ada itu kan Teddy yang meminta harta tapi mengatasnamakan anak hasil dari Teddy dan almarhumina. Nah itu seperti apa sih Bang sebenarnya? Oke, untuk case tertentu, katakanlah istrinya meninggal. Istrinya meninggal itu pernah menikah dengan laki-laki lainnya. Berarti kalau pernah menikah berarti ada mantan suami. Kemudian inkrah nggak? Oh sudah inkrah misalnya. Kemudian setelah inkrah gugatan cerainya, apakah sudah ada gugatan harta bersama? Karena harta yang diperoleh pada saat terjadi perkawinan itu mau istrinya nggak bekerja atau suaminya malah nggak bekerja, itu langsung dibagi 2. Jadi nanti biasanya kuasa hukum akan memilah mana harta bergerak, mana harta yang tidak bergerak, kemudian mana tabungan, mana deposito dan lain-lain. Setelah terkumpul semuanya, itu langsung dibagi 2. Istrinya mendapat setengah, suaminya pun mendapat setengah. Untuk kasus artis, public figure yang lagi banyak dibicarakan, apakah harta yang diperoleh dari perkawinan sebelumnya itu sudah dibagi belum? Setengah tadi. Kalau sudah dibagi, berarti istri tersebut berhak mendapatkan harta dari suami sebelumnya. Terlepas yang bekerja adalah suaminya. Kemudian istri tersebut setelah cerai dari suami sebelumnya menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan dimulailah sebuah percampuran harta lagi. Harta bawaan dari suaminya apa saja nanti, harta bawaan dari istrinya apa saja. Upayakan dilihat data, karena praktisi hukum hanya melihat datanya saja, hakim pun hanya melihat datanya saja. Pada saat kita mengajukan gugat waris atau gugat harta gonogini, harta bersama, itu akan dilihat tanggal perolehan hartanya. Jadi perolehan harta itu penting. Tanggal perkawinannya tanggal 6 misalnya, Januari 2010. Kemudian harta bawaan sebelum tanggal 6 itu apa saja, itu ketahuan tuh nanti. Kemudian setelah itu pada saat menikah beli apa saja. Kalau memang ternyata tidak ada barang yang dibeli, kemudian salah satunya meninggal, otomatis akan dilihat adalah harta dari bawaan yang meninggal tersebut apa saja. Apakah bapaknya mendapatkan harta dari bawaan istrinya? Ada tertulisnya di sana.
Kalau memang ada tertulis bahwa harta yang dimiliki oleh istrinya akan diserahkan kepada suaminya atau kepada anaknya, itu sah. Karena itu adalah wasiat. Wasiat itu boleh. Dan itu menurut undang-undang patut. Tapi kalau nggak ada, nah apa yang harus dilakukan? Kalau menurut kami sebagai praktisi hukum, lebih baik duduk nih. Siapa tahu mungkin masing-masing punya kuasa hukum. Dari almarhumah ada kuasa hukum, dari suaminya juga ada kuasa hukum. Agar apa? Agar bisa melihat kira-kira harta itu ada bawaan atau harta bersama, atau harta itu jangan-jangan sudah ada wasiatnya. Diwasiatkan kalau saya meninggal, diwasiatkan untuk siapa? Atau mungkin dihibahkan misalnya. Nah itu ada nggak bukti-bukti itu? Kemudian suami istri tersebut, apakah ada perjanjian pranikah? Nah itu harus dilihat lagi sama kuasa hukum. Kalau memang ada perjanjian pranikah suami dan istri tersebut, berarti tidak ada namanya harta bersama. Artinya harta milik masing-masing. Harta istri milik istri, harta suami milik suami. Tinggal kita konsennya bagaimana terhadap perlindungan anak. Nah itu masuknya adalah undang-undang perlindungan anak. Karena anak sampai kapanpun, sampai usia 18 tahun adalah dewasa. Artinya anak harus dipelihara oleh orang tua yang hidupnya lebih lama. Itu kuncinya sebenarnya. Apalagi anak kandung, berhak anak kandung menikmati harta-harta yang dimiliki oleh bapaknya ataupun ibunya. Karena memang generasi pertama adalah anak kandung. Baru setelah itu lari ke atas, bapaknya atau ibunya. Baru lari ke adik-adiknya atau kakaknya, kakak kandungnya. Setelah itu baru ke keponakan-keponakan. Itulah yang kita anut, namanya hukum waris adat, hukum waris perdata, sama hukum waris Islam. Tinggal mau melakukan hukum waris, memilih hukum waris yang mana. Itu sebenarnya.